Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 10 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di SMA Negeri 1 10. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa mengikuti MPLS secara online. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan panduan Al-Quran untuk hidup di dunia. Dan perlu kita ketahui bersama, pada saat ini kondisi pembelajaran masih terkendala oleh adanya pandemi COVID-19. Maka kegiatan MPLS tahun ini mau tidak mau dilakukan secara online, dan saya berharap kepada siswa-siswi baru kelas 1 untuk mengikuti kegiatan MPLS ini dengan tekun, dengan bertanggung jawab. Dan dengan adanya kegiatan MPLS ini, kepada anak-anak sekalian kelas 1 akan memberikan satu informasi mengenai SMA Negeri 1 10, profil dari SMA Negeri 1 10. Demikian, sebelum kami akhiri, kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan MPLS SMA Negeri 1 10 tahun 2020-2021 resmi hari ini dibuka. Terima kasih. Visi dan misi SMA Negeri 1 10. Visi: cerdas, terampil, agamis, dan berwawasan lingkungan. Misi: meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan belajar sehingga siswa berkembang secara optimal dan sesuai potensi yang dimiliki. Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Membina dan mendorong siswa dalam mengikuti kegiatan intra dan ekstrakurikuler dalam meningkatkan kecakapan hidup yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menumbuh kembangkan sikap cinta terhadap lingkungan. Sejarah SMA Negeri 1 10. SMA Negeri 1 10 saat ini sudah berusia 16 tahun. Pada saat ini sudah banyak berkiprah di tingkat kabupaten dan provinsi. Lokasi SMA Negeri 1 10 berada di Jalan Latsitarda RT 4, Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, dengan luas lahan sekitar 1,4 hektar dan memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rohman. Kami sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMA Negeri 1 10 ingin memperkenalkan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 10, yang mana kami menggunakan kurikulum K13, yang mana di musim pandemi ini kami sudah menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah dinas provinsi untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Di sini kami akan menjelaskan kurikulum yang kami jalankan di sekolah kami. Kurikulum kami menggunakan kurikulum yang berbasis kurikulum K13. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh peserta didik dalam setiap paket 1 semester. Jadi dalam 1 tahun itu kita menempuh dalam 2 semester, yang mana di situ akan dipilah-pilah. Kelas 10 ini kita menempuh dengan 15 bidang studi, dan kelas 11 serta 12 kita tempuh dengan 12 mata pelajaran atau bidang studi. Nah, jadi di kelas 10 dan kelas 11 serta 12 ini kami pilah menjadi 2 prodi atau jurusan, yang mana di situ ada
jurusan MIPA dan jurusan IIS, yang mana di situ ada beberapa mapel-mapel yang harus ditempuh setiap prodi. Dan kriteria yang lainnya untuk kenaikan kelas, yang mana di SMA Negeri 110 ini sudah menetapkan KKM, yang mana KKM di sekolah kami disepakati KKM tunggal, yaitu KKM 70, yang mana peserta didik harus menempuh setiap mapel harus memenuhi KKM 70 ini. Jadi peserta didik apabila tidak memenuhi KKM ini, otomatis peserta didik ini akan mengalami tertunda kenaikan atau beberapa hal yang harus ditempuh oleh peserta didik. Untuk kriteria kenaikan kelas, peserta didik ini harus tingkat kehadirannya itu harus maksimal 10%. Jadi apabila sudah melebihi 10% daripada tingkat kehadirannya ini, maka peserta didik dinyatakan tidak bisa melanjutkan kelas atau jenjang selanjutnya. Maka dari itu peserta didik harus memenuhi kriteria semacam itu, dan ketuntasannya pun harus diperhatikan oleh peserta didik. Kriteria yang lainnya adalah peserta didik wajib mengikuti pengembangan diri ekstrakurikuler, yang mana di SMA Negeri 110 ini ekstrakurikuler ini ada 8 ekstrakurikuler yang dijalankan oleh sekolah kami, seperti volleyball, bola tangan, sepak bola, marching band, seni dan tari, mungkin dan lain sebagainya. Apabila anak-anak ini tidak mengikuti ekstrakurikuler ini, maka paling tidak anak-anak ini mempunyai atau mendapatkan nilai minimal C. Maka dari itu diwajibkan anak-anak atau peserta didik di SMA Negeri 110 ini mengikuti salah satu dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami ini. Mungkin secara singkat itu dulu untuk memperkenalkan kurikulum yang ada di sekolah kami SMA Negeri 110 ini. Mudah-mudahan peserta didik dapat menjalankan dan mengikuti proses KBM di SMA Negeri 110 ini dengan baik dan lancar, serta mengikuti tata tertib yang ada di sekolah kami. Terima kasih dan salam berjuang untuk pendidikan. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.